Iya Pak, tadi kita lewat sana sama si Bu ini, itu ngeliat ada dua kaki besar. Pertama kita ngeliat cuma satu, ternyata pas dicari lagi ada satu lagi dan kita itu berada di tengah-tengahnya gitu, di bawah itu. Nah pas kita ngeliat ke atas, itu tuh kita ngelihat ada jambu besar katanya. Nah di situ pas dibilang jambu besar, yang lain itu bukannya takut atau gimana, tapi pada ketawa katanya. Ya mungkin mereka ngeh ya itu tuh maksudnya apa gitu. Gue juga nggak perlu memperjelas lah. Ini adalah cerita ke-210 di Lapak Horor. Dan bagi kawan-kawan yang udah pernah nonton salah satu video live di channel Riam Biru, waktu itu gue live di beberapa spot yang udah pernah gue ceritain di cerita-cerita sebelumnya. Dan di situ ada salah satu spot di mana gue itu nge-shoot sebuah pohon besar. Itu kayak pohon randu alas yang gede banget ya. Cuman waktu itu nggak terlalu jelas, jadi kayak cuman kelihatan siluetnya doang. Nah, cerita kali ini itu ada hubungannya dengan tempat itu. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah nge-like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan nggak lupa juga terima kasih buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak buat semuanya. Ya, seperti yang gue bilang tadi, cerita ini tuh ada hubungannya dengan salah satu spot yang pernah gue shoot waktu itu. Jadi ceritanya udah lama banget ya, kayak cerita dari mulut ke mulut. Dan kebetulan gue pernah denger cerita ini, dan cerita ini tuh dikirim sama salah satu subscribernya Lapak Horor, yang kebetulan kita tuh tinggalnya nggak jauh gitu. Tapi kita nggak saling kenal ya. Nah, dia kirim, namanya Rizwan, Mas Rizwan. Terima kasih udah ngirimin cerita ini. Ini adalah cerita yang sebenarnya gue juga pernah denger gitu ya. Udah banyak orang pernah denger cerita ini, terutama di kampung gue dan di daerah sekitaran situ. Jadi, kejadiannya udah lama banget, udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tepatnya kapan, nggak tahu juga. Waktu itu ada beberapa kejadian. Nah, sebelumnya gini, gue kasih gambaran dulu ya. Nanti kapan-kapan gue coba ke sana. Waktu itu memang nggak sempet buat mampir ke area pohon randu alas yang super besar itu ya. Yang mungkin kalau nggak salah di daerah Kabupaten Tegal itu adalah kayaknya cuma satu-satunya itu doang gitu. Itu yang paling gede gitu. Sorry kalau misal salah ya. Setahu gue tuh seperti itu. Nah, jadi itu tuh tempatnya tuh di kayak perkampungan kayak gitu. Ada pohon besar banget dan di bawahnya itu adalah makam. Makam yang lumayan tua juga pastinya, karena ngelihat usia pohonnya juga mungkin udah puluhan tahun atau mungkin bisa 100 tahun lebih. Wallahu a'lam, gue juga nggak tahu. Nah, kejadian pertama itu dialami sama beberapa ibu-ibu waktu itu. Ibu-ibu habis pulang ngaji waktu itu. Selepas sholat isya, mungkin zaman dulu itu sekitar ya jam 8 malam lah. Setengah 8 mungkin mereka baru mulai, nah jam 8 mereka baru selesai
Mungkin gini ya, jam 8 dulu sama jam 8 sekarang itu kan beda jauh. Kalau dulu kan waktu itu belum ada listrik sama sekali. Ya, gambarannya tuh kayak di film-film pendekar lah. Zaman dulu tuh kayak gitu, masih gelap kalau malam. Kebunnya juga masih banyak banget. Rumah juga hampir nggak ada di area situ. Nah, bukan salah satu ya, ada beberapa orang waktu itu, ibu-ibu habis pulang ngaji. Dan antara tempat ngaji dan rumah mereka tuh saling tetanggaan, satu komplek kayak gitu. Ya harus melewati area pekuburan itu. Itu sebenarnya kayak jadi salah satu tantangan sendiri buat mereka ya, buat warga situ gitu. Kalau malam-malam harus pergi keluar dan ngelewatin area itu. Ya, itu adalah spot yang dianggapnya itu memang, ya ini tuh area angker gitu. Itu kayak jadi tantangan tersendiri ya, ada adrenalin lah kalau misal lewat area situ. Udah malam itu mereka selesai ngaji, pulang berempat waktu itu. Ibu-ibu berempat pulang lewat ke daerah situ. Jadi jarak antara jalan dan Randu Alas itu, ini kalau nggak salah ya, sekarang yang kondisi yang sekarang mungkin kurang lebih sekitar 20 meter. Jalan dan Randu Alas tadi. Nah, mereka tuh lewat situ, jalan situ. Dan pas mereka lagi ngobrol kayak gitu, udah deket sama kuburan atau di area Randu tadi, mereka tuh berhenti gitu. Ada yang bilang, "Mbak, ada yang aneh nggak sih?" "Aneh kenapa?" katanya. Kata temennya, nanya lagi baliknya. "Aku kok ngerasa gitu ya, kita tuh kayak ada yang ngikutin gitu." Wah, ngikutin gimana? Akhirnya yang lain kan pada nengok ke belakang gitu ya. "Kok nggak ada apa-apa?" katanya. "Iya mbak, yang ngikutin bukan di belakang kita, tapi di samping kita gitu. Aku tuh ngerasa kayaknya pohon itu tuh ngikutin kita jalan," katanya. Waduh gitu. Wah, yang lain jadi makin jadi makin parno. Akhirnya mereka tuh kayak merapatkan diri gitu ke tempat-tempatnya. Nengok gitu. Masih pada bingung gitu, mana pohonnya, itu pohonnya masih ada di sana. "Mbak, bukan di situ mbak, coba lihat deh, di sebelah kiriku," katanya. Nah, akhirnya mereka nengok ke sebelah kiri ya. Ke sebelah kirinya mbak yang tadi yang ngomong, dan mereka tuh masih bingung gitu. Nah, kata si mbak tadi, kata teman-temannya pertama, "Apaan sih di sebelah kiri, orang nggak ada apa-apaan gitu, orang itu cuman pohon biasa kok, pohon kecil," katanya. Nah, itu dia mbak, itu pohon itu dari tadi tuh ngikutin kita terus, katanya. Itu aku sadar banget, setiap jalan ke depan aku nengok, itu pasti ada pohon itu, katanya. Setiap aku jalan lagi, nengok, ngelirik ke kiri, pasti ada pohon itu lagi. Nah, di situ baru yang lain itu nggak gitu ya, pada merhatiin gitu kan. Wah, kayaknya itu bukan pohon gitu, kata salah satu temennya gitu. Nah, terus yang tadi, yang pertama ngomong itu, yang pertama ngelihat, itu bilang, "Nah makanya itu tadi, ini kayaknya bukan pohon, coba perhatiin deh di bawahnya," gitu. Pas ngeliatin di bawahnya, ternyata itu adalah kaki yang super besar gitu, super gede, dengan diameter mungkin kurang lebih sekitar 1 meter diameternya, gede banget. Wah, di situ tuh mereka katanya udah panik gitu ya. "Wah iya, beneran itu kaki, coba lihat satunya di mana. Akhirnya dicari lagi. Wah, itu karena malam itu tuh gelap ya. Jangan bayangin udah banyak lampu kayak gitu. Kalau banyak lampu pasti kelihatan terang gitu kan. Nah, zaman itu tuh masih gelap. Mereka tuh kayak jalan itu cuman kayak bawa obor kayak gitu. Lampunya mereka tuh masih kayak gitu. Orang-orang dulu belum ada listrik sama sekali. Nah, pas dicari-cari, nengok ke kanan, ketemu lagi ternyata. Oh, ternyata satunya kakinya di sana. Nah, posisi mereka berdiri itu tepat di bawah kaki itu, 2 kaki ya. Dan akhirnya si ibu-ibu tadi inisiatif gitu. "Oh iya, ini bener kaki nih." Akhirnya salah satunya itu nengok ke atas. Astagfirullahaladzim. "Kenapa, kamu lihat apa?" gitu. "Ada jambu gede," katanya, kata si salah satu ibu-ibu tadi. "Wah, jambu gede gimana?" "Iya mbak, jambunya gede banget," katanya. "Coba lihat deh di atas," gitu. Nah, akhirnya ketiga-tiganya pada nengok ke atas gitu kan.
Iya, astagfirullahaladzim gitu. Bener, jambunya gede banget gitu. Akhirnya mereka tuh kayak apa ya, mereka tuh nganggep itu tuh jambu gitu ya. Ada jambu 2 biji katanya, ada jambu 2 biji gede banget gitu. Akhirnya mereka lari gitu kan, lari. Pas lari sampai rumah, ngomong dong sama keluarganya kayak gitu. Akhirnya rame di Soekarno itu, mereka tinggal itu deket-deketan satu komplek gitu. Cerita ke orang, ke suaminya, terus sama ada beberapa tuh belum menikah gitu ya, sama ke orang tuanya juga. Iya Pak, tadi kita lewat sana sama si Bu ini, itu ngeliat ada 2 kaki besar. Pertama kita ngeliat cuma satu, ternyata pas dicari lagi ada satu lagi, dan kita itu berada di tengah-tengahnya gitu, di bawah itu. Nah pas kita ngeliat ke atas, itu tuh kita ngelihat ada jambu besar katanya. Nah di situ pas dibilang jambu besar, yang lain itu bukannya takut atau gimana, tapi pada ketawa katanya. Ya mungkin mereka ngeh ya itu tuh maksudnya apa gitu. Gue juga nggak perlu memperjelas lah. Intinya seperti itu, dan katanya makhluk yang seperti itu, yang tinggi besar, itu bener-bener tinggi besar, katanya sih setinggi kayak apa ya, lebih tinggi dari tiang listrik katanya. Kalau orang sekarang bilang itu lebih tinggi dari orang listrik. Dan itu kalau di daerah gue itu disebutnya ada 2 sebutan. Yang pertama itu gede dhuwur, maksudnya ya memang gede dan dhuwur itu besar ya. Sama satu lagi tuh cingklong gitu. Cingklong ya itu wong medi cingklong katanya kayak gitu. Itu jadi kayak hantu cingklong gitu ya. Cingklong itu yang itu tadi, tinggi besar jangkung seperti itulah. Itu pengalaman pertama yang dialami sama ibu-ibu tadi, ngelihat pohon kaki ya, kaki yang kayak pohon, sama itu tadi jambu, 2 jambu besar, maksudnya tuh biji gitu ya. Itu yang pertama. Ada yang kejadian yang kedua, itu dialami sama dialami sama sopir delman, apa ya namanya, kusir. Nah, seorang kusir waktu itu. Jadi zaman dulu kan memang belum ada mobil, kendaraannya ya cuman itu doang, delman atau apa, dokar atau apalah namanya. Masing-masing daerah punya nama biasanya ya. Kurang lebih seperti itu, kayak delman kayak gitu. Nah, suatu malam sebenarnya sering lewat daerah situ tuh, sering banget karena orang-orang situ juga. Nah, suatu malam si kusir tadi itu lewat ke situ. Ke area kuburan tadi, ke area Randu Alas tadi. Nah, pas di situ entah kenapa itu kudanya tuh tiba-tiba berhenti gitu, cet, nggak jalan, nggak mau jalan, bener-bener nggak mau jalan. Ditarik, si kusirnya turun gitu kan. Waktu itu udah nggak bawa penumpang, dia udah malam, belum terlalu malam, mungkin selepas maghrib kayak gitulah. Ditarik-tarik gitu ya, itu nggak mau jalan, dia tuh tetap berhenti di situ. Bingung kan si kusirnya, wah ini kenapa nih tumben-tumbennya, dia tuh udah belasan tahun jadi seorang kusir di situ, tapi nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh. Kalaupun ngalamin hal-hal yang aneh ya mungkin kayak apa ya, ngelihat tapi di kejauhan lah, di daerah pohon situ, di daerah makam. Itu katanya beberapa kali ngelihat, tapi udah cuman itu doang. Nah, ini malam itu aneh banget. Si kuda nggak mau jalan, nggak mau berhenti, nggak mau bener-bener nggak mau jalan gitu. Dia cuman diem aja sambil ngeringkik kayak gitu suara kudanya. Akhirnya dia bingung kan, dicari-cari gitu. Dia udah kepikiran si kusir itu, wah ini jangan-jangan ada memedi nih, ada hantu gitu yang ngegangguin si kuda, atau yang dilihat sama si kuda. Katanya kan binatang itu matanya tuh lebih awas gitu. Si kusir itu udah kepikiran seperti itu. Akhirnya dicari ya, dia tengok-tengok kemana. Woi jangan ganggu dong, permisi gitu. Cuman mau lewat, mau pulang, jangan diganggu. Nah si pak kusirnya tuh bilang kayak gitu. Dia cari-cari, muter-muter gitu, tapi nggak ada. Nah ternyata akhirnya dia ambil apa ya, kayak lampu sempor atau lampu apa ya, lampu zaman dulu tuh. Itu diambil dari delman tadi, dia cariin gitu kan, muter-muter. Nah waktu si lampu tadi dikebawahin ke daerah kakinya kuda, nah ternyata kakinya kuda itu ada yang ngebelit. Jadi ada kebelit sesuatu, dia pikir itu kayak tali atau apa gitu. Pas dideketin kayak gini, ternyata itu tuh rambut.
Jadi kaki kudanya dibelit rambut, pantesan dia tuh nggak mau jalan gitu, cuman ngeringkik-ngeringkik doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Pas dicari lagi, astagfirullahaladzim, ternyata ada rambut gitu. Wah, ini rambut dari mana? Ternyata di bawah delman tadi itu ada sosok perempuan yang kayak nempel di bawah delman gitu ya, ngegantung kayak gini gitu. Dan rambutnya tuh kayak ncerimpetin gitu. Apa istilahnya ya? Ya kayak ngiketin kaki-kakinya kuda lah. Pantesan aja kudanya itu nggak bisa jalan. Udah akhirnya apa? Delmannya ditinggalin, dianya lari pulang gitu. Karena sebenarnya udah deket, nggak terlalu jauh. Cuman berapa puluh meter, mungkin sekitar 40 meter lah dari situ. Pulang ke sana, ngasih tahu tetangganya dong, mas tolong mas, itu kuda saya tuh dibelit sama kuntilanak, katanya kayak gitu. Dibelit kayak gimana? Iya, kaki kudanya tuh di ini sama rambut gitu. Kuntilanaknya tuh ada di bawah delman, katanya. Ya udah, akhirnya tetangganya pun ayo sana rame-rame ke sana. Beberapa rame-rame akhirnya ngumpul, pergilah ke daerah itu tadi yang kudanya ya, deket samping kuburan situ. Pas ditengokin ke sana, itu delmannya udah nggak ada ternyata. Wah, makin bingung lagi kan kusirnya. Ini kemana delman saya, kemana gitu. Coba cari. Nah, ternyata delmannya itu pas udah ya belasan menit lah mungkin ya, nggak terlalu lama juga sih dicariin, akhirnya ketemu juga. Karena itu ya, suara kudanya tuh ngeringkik lagi gitu, ngeringkik. Wah, ternyata suaranya itu dari arah kuburan. Dicariin ke sana, masuk ke kuburan, ternyata bener delmannya itu udah berada di balik pohon besar tadi. Jadi zaman segitu itu katanya udah besar ya. Sekarang gede banget sih kalau sekarang. Dulu aja udah besar gitu. Udah akhirnya ternyata ketemu di situ di balik di balik pohon randu alas tadi. Cuman yang jadi kepikiran adalah gimana cara ngeluarinnya gitu. Itu tuh makam semua di situ. Ini gimana cara ngeluarinnya? Gimana permisinya? Belum lagi nanti kayak nabrak batu nisan kayak gitu kan, nanti ada yang patah kan, repot. Wah, akhirnya bener malam itu kudanya akhirnya dilepas, dipisahin ya. Kudanya dituntun sendiri, dibawa pulang sama delmannya kayak gitu, didorong sama beberapa orang. Dan akhirnya malam itu ya beres juga, kudanya pulang, delmannya pun pulang sampai rumah. Itu cerita yang kedua. Nah, ada satu cerita lagi. Itu kejadiannya belum terlalu, ya udah cukup lama juga sebenarnya sih. Udah sekitar 30 tahun yang lalu. Kejadiannya tuh di tahun 90-an. Jadi waktu itu jalanan udah diaspal ya. Kalau dua cerita yang sebelumnya itu masih jalanan tanah kayak gitulah. Jalanan lama, jalanan kampung, jalanan desa. Nah, ini yang tahun 90-an itu udah di aspal, tapi masih aspal kasar kayak gitu. Waktu itu turun hujan, lagi musim hujan, sore malam-malam, dari sore, pokoknya hujan lebat lah. Ada sopir truk lewat ke situ. Jalannya sekarang udah lumayan lebar ya, udah bisa dilewatin 2 mobil, papasan juga bisa. Nah, itu ada sopir truk yang nggak terlalu besar, truk sedang, lewat ke situ. Mau ngapainnya gue juga kurang tahu, pokoknya sopir truk aja disebutin. Lewat ke situ, dan di situ di samping kuburan persis di sisi ujung aspal situ sebelahnya itu kan tanah biasa gitu. Nah, si sopir truk tuh terlalu minggir, sorry dari sini ya, ini terlalu minggir ke kiri, dan akhirnya keprosok bannya, ban depan, ban belakang, karena truknya tuh truk yang satu roda ya, bukan yang ban double kayak itu, bukan. Depan belakang itu keprosok di situ dan susah banget itu buat diangkat. Akhirnya si sopir truk tadi ya udah turun deh sama keneknya, mereka tuh berdua. Mereka turun, udahlah gini aja deh, kita ngerokok dulu. Waktu itu hujan udah berhenti ya. Cuman sorenya tuh hujan lebat. Mereka udah berhenti ngerokok dulu, ngobrol gitu kan. Ini gimana kok nggak ada orang lewat gitu. Mereka tuh pengen, kalau misalnya ada orang lewat mau minta bantuan gitu, setidaknya ayo panggilin orang-orang deh. Minta tolong dong, dorongin truk ini kayak gitu. Tapi ditungguin sampai setengah jam, 1 jam. Waktu itu kejadiannya udah malam. Sekitar jam 10 malam.
Ditungguin sampai 1 jam kayak itu nggak datang-datang, dan akhirnya tuh mereka tuh lapar gitu kan. Karena habis hujan mereka capek juga dan stres juga di situ. Mereka pun lapar, dan pas lapar mereka berdua tuh ngobrol. Ini kalau misal hujan-hujan kayak gini kita makan sate atau apa ya, kayak semacam gulai kambing enak kali ya. Dan nggak lama setelah mereka ngobrolin kayak gitu, itu tiba-tiba dari arah depan mereka kan masih duduk di truk ya, naik ke truk lagi, mereka duduk di dalam. Mereka tuh melihat ada seseorang yang tukang sate dulu, setahu gua itu masih pakai pikulan. Kalau sekarang kan banyak yang pakai gerobak dorong ya, meskipun masih ada yang dipikul kayak gitu. Nah, malam itu yang datang itu pertama suara dulu khas banget, tek 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 gitu. Aduh, dok 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 kayak gitu, suara orang jual sate gitu ya. Wah, sate nih, kita baru ngobrolin pengen sate, ternyata ada tukang sate lewat, udah ditungguin gitu kan. Suara itu makin deket, makin deket, makin deket, makin deket, karena di situ nggak terlalu terang, agak ya gelap lah, meskipun ada lampu tapi kan minim banget, tahun 90-an ya. Jangan samain dengan zaman sekarang. Sekarang udah di mana-mana udah terang gitu. Nah, ini tahun 90-an, di situ tuh masih banyak kebun, bangunan masih sedikit. Nah, itu dari arah depan truk tadi itu datang seorang laki-laki yang nggak terlalu tinggi, kurus, pakai celana pendek, pakai peci, bajunya itu warna putih tapi udah lusuh, kemeja gitu, lagi mikul sate itu tadi sambil mukul-mukul, dek 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 gitu. Wah, beneran nih, akhirnya mereka berdua turun. Pak, satenya, katanya. Nah, mereka turun, tukang satenya kan udah tahu, oh ini pasti mau beli nih. Udah sih, tukang satenya pun berhenti beberapa meter di depan truk mereka. Udah di situ, nah mereka berdua tuh datangin, Pak, sate, katanya. Nje mas, ya, berapa katanya? Katanya mereka tuh pesen 1 kodi. Kalau di daerah gua sate itu satuannya kodi. Di beberapa daerah itu ada yang nggak make satuan kodi ya, makanya gue kasih tahu 1 kodi. 1 kodi itu 20 tusuk. Nah, pesenlah mereka itu 1 kodi untuk berdua gitu kan. Sama ada nasinya nggak, Pak? Oh, ada nasinya sekalian. Ya udah, sekalian sama nasinya. Makan di sini. Bapaknya tukang sate waktu itu tuh emang sedia piring semuanya kayak gitu, udah ada semua. Udah, akhirnya dibikin satenya. Ditungguin gitu ya, kok nggak matang-matang sate itu. Diliatin terus, ngipitin kayak gitu kan si tukang satenya. Ini yang sopir tadi sama keneknya itu tuh kayak mereka tuh kayak ngobrol sendiri gitu. Lama banget ya ini satenya nggak matang-matang. Kayaknya udah hampir setengah jam ini sate tuh nggak matang-matang. Sementara baraknya tuh nyala terang, ya api panas lah kayak gitu, dan asapnya tuh banyak gitu. Dikipit. Akhirnya siapa sih sopir truknya nanya gitu kan, Pak, masih lama Pak, katanya. Oh enggak, sebentar lagi, katanya. Oh, kalau begitu jangan gosong-gosong ya Pak gitu. Nanti kalau kelamaan nanti satenya gosong, kan gelap Pak. Oh iya, enggak, tenang aja, katanya. Dikipitin terus, kipit. Masih ditungguin lama banget, kok nggak mateng-mateng gitu. Pak, itu udah bau gosong loh Pak, katanya. Setelah beberapa lama ya, itu udah mulai kecium bau gosong. Pak, itu bau gosong Pak satenya Pak. Buruan diangkat gitu, nanti beneran gosong semua, nanti nggak kemakan sayang, katanya. Wah, nje mas, tapi ini yang gosong tuh bukan satenya mas. Bukan Pak, itu satenya udah mulai gosong, ngeyel gitu. Yang sopirnya tuh jadi kayak debat, tapi debat kecil gitu. Akhirnya mereka berdua kan ngedeket gitu ya, duduk di depan tempat bakaran sate tadi. Si bapaknya itu posisi ngebakarnya tuh duduk di deket gerobaknya situ, di deket pikulannya situ. Nah, sambil ngipitin, mereka berdua itu ngedatengin situ, jongkok di depan si bapak tadi.
Nah Pak, beneran itu satenya gosong gitu, itu baunya udah gosong banget katanya. Si bapaknya tetap ngipitin diem aja. Pak, itu udah gosong, udah Pak. Nyampe si tukang satenya, si sopirnya tuh nyampe nyetop gini ya, Pak udah. Mas, wis tak kandani gitu. Sing gosong iku dudu satene, tapi sing gosong iku aku katanya. Jadi, Mas, udah saya bilangin, yang gosong itu bukan satenya, tapi yang gosong itu saya katanya. Begitu bilang kayak gitu, si sopir sama keneknya otomatis nengok ke atas gitu kan. Dengan cuman kayak pencahayaan dari bara api tadi, jadi yang kelihatan kan samar-samar gitu. Mereka nengok ke atas ngelihat, itu si bapak tukang sate tadi, itu mukanya udah hitam kebakar gitu, hitam gosong, dan di situ tuh kayak kelihatan bener-bener kayak ada di bara yang ya cuman sedikit gitu, kayak sisa kebakar gitu, dan itu tuh masih keluar asap kayak gitu. Ya itu sopirnya tuh ngeliat ternyata bau gosong tadi itu bukan dari satenya, tapi dari si bapak-bapak yang ngebakar sate tadi, si tukang sate itu. Ngelihat kayak gitu, ya udah sopirnya langsung lari. Pertama naik ke truk, mereka lari balik lagi masuk ke dalam truk. Mau ngidupin mesin jegek. Waduh, ini kan truk emang nggak bisa dijalanin, lagi keprosok gitu. Akhirnya mereka turun lagi gitu. Mereka lari ke belakang truk ke arah sana. Sampailah mereka di kampung situ, ngetok-ngetok beberapa rumah, Pak tolong. Kenapa Mas, ada apa Mas itu? Pak, saya tadi lagi ini pesan sate, ternyata yang jualan sate yang gosong bukan satenya gitu. Wah, yang bener gitu. Iya Pak gitu. Di mana itu di deket situ, di kuburan situ yang ada pohon besarnya katanya. Ya Mas, di situ emang sering Mas katanya, tukang sate ada di situ, sate gosong namanya. Dan ternyata akhirnya beberapa penduduk keluar ke situ kan, rame-rame. Terus lah kenapa sampai di situ? Itu mobil saya tuh mogok di sana, itu banyak keprosok, jadi nggak bisa jalan lagi. Akhirnya ya udah gini Mas, kita bantuin deh gitu. Nah dari situ warga kumpul semuanya rame-rame ke situ bantuin buat ngedorongin truknya. Akhirnya truknya pun bisa jalan lagi. Jadi kayak apa ya, kalau gue yang ngelihat sih, menurut gue cerita yang sate ini tuh kayak kalau seandainya mereka nunggu di situ itu bisa sampai pagi mereka nggak jalan-jalan gitu. Tapi setelah ada insiden tukang sate gosong tadi, akhirnya dia kan mau nggak mau mereka lari dari situ kan ke arah kampung dan minta tolong. Akhirnya ditolongin sama warga, truknya pun bisa jalan lagi ya. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Sebenarnya masih banyak kejadian di situ ya ceritanya, cerita-cerita kecil kayak gitu. Beberapa kesaksian warga yang ngelihat, ya ada sosok kuntilanak yang lagi duduk di atas makam lah, ada sosok pocong yang suka tidur di tengah jalan di situ juga. Itu tuh dulu di situ itu daerah yang terkenal sangat angker ya, sangat angker terkenalnya gitu. Pokoknya banyak yang bilang, oh jangan lewat situ deh gitu, kalau lewat situ tuh ya banyak berdoa, gue dulu termasuk salah satu yang diingetin sama orang tua, kalau lewat ke sana itu berdoa dulu gitu, bismillah, assalamualaikum atau apalah, berdoa dulu sebisanya, karena di situ tuh memang terkenal angker banget. Sampai sekarang kalau nggak salah di situ juga masih angker, cuman keangkerannya udah nggak kayak dulu lagi karena zaman udah berubah, di kanan kirinya udah mulai banyak bangunan, lampu juga udah di sana sini ada. Area itu sekarang udah jadi area yang cukup terang dan udah nggak semenakutkan seperti zaman dulu. Nanti kapan-kapan insya Allah kita live lagi di channel Riam Biru buat nengokin spot itu lagi ya. Tapi kayaknya kalau live di sana agak malam, soalnya itu di daerah kampung, gue nggak enak kalau nyanterin gitu sorot-sorot. Nggak enak sama warga gitu. Nanti kalau ditanya-tanya kan, buat apa? Ini buat YouTube gitu. Nah, kayaknya gimana gitu. Makanya ya nanti lah insya Allah kapan-kapan kita ajak kawan-kawan ke sana buat nengokin. Nah, terima kasih buat yang udah share cerita ini. Ada beberapa orang sebenarnya sih.
Ya, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata, ada sesuatu yang gak nyaman saat ngebawain cerita. Ya, kita ambil positifnya aja, kita buang jauh-jauh yang negatif. Anggap aja cerita ini hiburan gitu. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.